Pagi hari ini bicara tentang berkat perjanjian baru. Kalau bicara berkat perjanjian baru berarti ada berkat perjanjian lama. Dan dari apa yang saya temukan ternyata masih banyak orang percaya, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak ngerti bahwa ada berkat perjanjian lama dan ada berkat perjanjian baru. Dan itu adalah satu hal yang sangat jauh berbeda. Nah, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau di sini dikatakan Allah yang benar, berarti ada Allah yang tidak benar. Kalau di sini dikatakan Yesus yang benar, berarti ternyata ada Yesus yang tidak benar. Nah, pertanyaannya adalah Yesus yang mana yang kita kenal hari ini? Yesus yang seperti apa yang kita kenal hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita tidak mengenal Yesus yang benar, berarti kita mengenal Yesus yang lain. Seperti yang disampaikan 2 Korintus 4 ayat 11 kalau tidak salah. Dan Galatia pasalnya yang pertama. Di mana di situ Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil yang berbeda. Injil yang lain berarti Yesusnya Yesus yang lain. Cuman bilang nama Yesus. Nah, hari ini yang menjadi permasalahan, banyak orang percaya, orang Kristen yang ketika sudah dibilang nama Yesus maka mereka berpikir oh ini Yesus yang benar. Tunggu dulu, makanya kan dari dulu saya selalu sampaikan bahwa kita harus belajar sendiri kebenaran firman itu. Jangan bergantung kepada orang lain, tetapi kita harus bisa menggali sendiri firman itu sehingga kita bisa mengenali kebenaran itu. Karena kalau dikatakan firman Allah itu adalah kebenaran, berarti ada kepalsuan di luar sana. Ada juga kepalsuan. Nah, penting bagi seseorang itu untuk mengenal kebenaran. Supaya apa? Supaya dia bisa mengenal Yesus yang benar itu. Bukan Yesus yang palsu, bukan Yesus yang lain, bukan Injil yang lain. Nah, pertanyaannya, Yesus yang seperti apa yang kita kenali hari ini? Kalau Yesus yang ditawarkan itu berbeda, sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh Yesus, berarti saya bisa bilang itu Yesus yang lain. Kalau seseorang pendeta hamba Tuhan menawarkan apa yang tidak pernah ditawarkan oleh Yesus, itu bisa saya katakan itu Yesus yang lain. Contoh sederhana, mari kita lihat sedikit di dalam Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Tentang pencobaan di padang gurun, ayat ketiga, ayatnya yang keenam, dan ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya baca dulu ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Itu yang pertama. Yang kedua, ayatnya yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayatnya yang ke-8 dan 9, Matius 4.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kita kembali ke ayat 3 tadi. Ayat 3 dikatakan di situ, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu bicara tentang makanan. Oke. Tentang jaminan hidup. Ayatnya yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, dan perhatikan ada malaikat-malaikat yang akan menatang engkau. Jadi yang pertama, perintahkanlah batu ini menjadi roti, bicara tentang makanan. Yang kedua, malaikat-malaikat akan menatang engkau, bicara tentang keamanan dan perlindungan. Yang ketiga, ayatnya yang ke-8, iblis membawa dia memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Perhatikan, kerajaan dunia dan kemegahannya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang prestise, bicara tentang popularitas. Dan ini semua ditawarkan oleh iblis. Tetapi saudara perhatikan enggak? Hal-hal ini juga ditawarkan di atas mimbar-mimbar Kristen. Kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu akan diberkati. Semua yang diinginkan hatimu akan diberikan. Sedangkan ayat 9 mengatakan, iblis bilang, kalau kamu menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. Berarti kalau seseorang menawarkan Injil yang lain yang tidak pernah ditawarkan oleh Yesus, berarti dia menawarkan Yesus yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus peka terhadap hal-hal yang penipuan-penipuan iblis seperti ini. Hal-hal ini ditawarkan oleh iblis. Tapi sekarang hari ini ditawarkan di mimbar-mimbar gereja kebanyakan. Setia kepada Tuhan supaya hidupmu diberkati. Kalau kita baca Alkitab kita dengan baik, saudara, Yesus berkata, kamu mau mengikut aku, apa? Pertama, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, kemudian ikut aku. Baru tawaran Yesus kedua, kamu mau ikut aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tawaran Yesus yang berikut, kamu mau ikut aku tetapi kamu lebih mengasihi yang lain, kamu tidak layak untuk aku. Tawaran Yesus yang berikutnya, kamu mau ikut aku, kamu mau jadi sempurna, pergi juallah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian datang kemari dan ikut aku. Tidak ada penawaran tentang kamu akan diberkati dan menjadi sukses. Saudara bisa menilai bahwa apa yang saya sampaikan ini firman Tuhan atau firmannya Evan. Kita bisa punya kemampuan intelektual untuk menilai hal itu. Jadi kembali kepada pertanyaan hari ini. Kira-kira Yesus yang seperti apa yang kita kenal hari ini? Yesus yang menawarkan makanan, mujizat, perlindungan, keamanan, popularitas, dan prestise. Apakah Yesus yang seperti itu? Kalau kita baca kembali firman Tuhan, Yesus tidak pernah tawarkan itu. Justru Yesus menawarkan yang berbeda. Kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kamu mau ikut aku? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi tidak sampai di situ. Pikullah kuk yang kupasang. Jadi ada pikul beban lagi gitu di situ. Jadi seperti yang saya katakan di sesi 1 tadi, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan kita, juru selamat kita, maka mulai dari hari itu bukan tentang kepentingan kita, tetapi semuanya tentang kepentingan Tuhan. Amin. Semuanya tentang kepentingan Tuhan, bukan lagi kepentingan kita. Sama seperti Matius 11, 28, 29. Mari semua kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kelegaan. Oke. Semua kepentingan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan bilang, sekarang kepentinganku, pikullah kuk yang kupasang,
dan jalani hidup kita dengan kepentingan Kristus. Yesus seperti apa yang kita kenali hari ini? Berikut. Sampai sejauh mana progres pengenalan kita akan Yesus? Karena hidup yang kekal itu adalah pengenalan yang benar tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus itu. Jadi ingat, inilah hidup yang kekal itu. Kita tengok kembali Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah sorga itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan, yaitu bahwa mereka, saya dan saudara, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah sorga itu, inilah urusan sorga itu, inilah yang utama itu di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Sudah sampai sejauh mana progres pengenalan kita itu akan Yesus? Kita sudah ada di Desember 2020. Saya sering dengar orang bilang kayak tahun 2020 ini hanya 4 bulan. Januari, Februari, Corona, Desember. Kayaknya tidak berasa kita sudah di Desember lagi. Tapi pertanyaannya, dalam 2020 ini, bagaimana progres pengenalan kita akan Yesus? Pertanyaan kedua, di penghujung akhir tahun ini, menurut saudara seberapa penting pengenalan kepada Yesus itu dalam perjalanan hidup kita? Seberapa penting? Kalau penting pasti dikejar. Kalau tidak penting tidak mungkin dikejar. Kalau pencarian kita benar maka pengejaran kita benar. Kalau pencarian kita salah di dalam Tuhan maka pengejaran pun pasti akan salah. Seberapa penting pengenalan itu, saudara? Kita harus bisa mengenal Tuhan. Apa yang harus kita kenal dari Yesus? 2 hal, hatinya dan kepentingannya. Tidak ada yang lain. Hati Tuhan dan kepentingan Tuhan. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita tanya terus sama Tuhan, tanya terus sama Tuhan. Tuhan, saya mau seperti apa? Engkau ingin saya melakukan apa? Minta hatimu dicurahkan kepada saya. Minta Tuhan curhat kepada kita. Wah, itu luar biasa kalau Tuhan curhat sama kita. Seringkali kita yang terlalu sering curhat sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sudah pakai daftar doa. Tuhan, saya mau begini, saya mau ini, 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 sampai di poin ke-100. Selesai Tuhan. Ini doa saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan saya baru mau bicara, ngana so amin gitu. Seringkali kita seperti itu kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan sudah dengan kita punya daftar belanjaan. Padahal sangat penting kita kenal hatinya dan kenal kepentingannya, saudara. Mengapa kita harus kenal? Mengapa penting untuk mengenal hati dan kepentingan Yesus? Karena kita seharusnya melayani hatinya dan bukan hanya pekerjaannya. Harusnya kita melayani hatinya. Harusnya kita melayani hati Tuhan dan bukan hanya pekerjaannya. Banyak orang hari ini hanya fokus kepada pekerjaannya. Banyak orang hari ini hanya fokus kepada janjinya. Banyak orang hari ini hanya fokus kepada hal-hal yang demikian, tetapi tidak fokus kepada yang punya janji. Tidak fokus kepada yang punya pekerjaan. Tidak fokus kepada apa kira-kira hati Tuhan di dalam kehidupan saya yang harus saya temukan. Tapi lebih fokus kepada hal-hal yang lain. Padahal kenapa kita harus mengenal hati Tuhan dan kepentingan Tuhan? Supaya kita tahu bagaimana melayani hatinya dan bukan hanya pekerjaannya. Sebagai orang-orang tua, Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak, saudara bisa
saya berpikir saudara pasti bisa lebih mampu untuk menelaah apa yang saya sampaikan ini. Sebagai orang tua kita menginginkan seorang anak yang mampu melayani hati kita dan bukan hanya melayani kepentingannya untuk kita. Contoh, kita punya anak, kita mau anak kita itu melakukan segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Tetapi kita orang tua tahu kalau kita punya anak itu baik-baik sama kita kalau ada maunya gitu kan. Tiba-tiba rajin atau tiba-tiba begini, datang sama papa atau mama, papa ini ganteng sekali. Papa ini tiada saya punya papa, tidak ada kayak papa ini. Papa ganteng sekali, papa pepambai luar biasa. Kita kan sebagai orang tua ngana mau apa? Karena so tahu ini punya ada udang di balik batu gitu loh. Mau apa? Tiba-tiba baik. Coba bayangkan kalau kita datang sama Tuhan kayak begitu. Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Karena kita ada maunya. Habis sudah saya selesai mengagungkan Tuhan. Sekarang saya punya daftar yang saya harus sampaikan. Tuhan, saya mau ini. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan, kita kan tahu. Kita kan kebanyakan di sini orang tua yang tahu kalau anaknya itu tiba-tiba baik. Itu berarti ada maunya. Coba kalau kita posisikan hidup kita di hadapan Tuhan, posisikan hidup kita sebagai Tuhan, dan ada anak kita datang muji-muji kita, mengagungkan kita. Wah, tidak ada Tuhan yang lebih baik dari engkau. Aku bangga punya Tuhan yang seperti engkau. Tuhan yang tahu kita, Tuhan bilang, aduh ngana mau apa lagi, kasihan. Mau minta apa lagi, kasihan. Tuhan bilang, aduh itu cuma di mulut. Nggak enak. Kita pun sebagai orang tua kalau kita punya anak yang kayak begitu, pasti nggak enak. Karena kita tahu ini anak cuma mau kita pedoi. Ini anak cuma mau kita punya yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita punya anak yang benar-benar tidak peduli, pokoknya apa? Papa mama mau suruh apa, saya kerjakan. Kamu mau apa? Si anak bilang tidak, saya tidak mau apa-apa, saya cuma mau menyenangkan papa mama. Itu melayani hati. Ketika kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan mau apa? Saya lakukan apa saja. Tuhan katakan, kau mau apa? Tidak Tuhan, saya tidak mau apa-apa. Yang penting saya bisa dekat dengan Tuhan, saya bisa melakukan apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Ini rasa terima kasih saya untuk engkau Tuhan. Tuhan akan, ini anak yang luar biasa gitu. Saudara paham maksud saya? Karena seharusnya kita melayani hatinya, bukan hanya pekerjaannya. Banyak orang hari-hari ini mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tren sekarang orang yang tidak, jemaat-jemaat yang di luar sana saya temukan ketika saya minggu kemarin saya ada di daerah sekitaran Danau Poso, Danau Tentena. Saya pelayanan di beberapa tempat di situ minggu lalu. Tren di bagian-bagian itu, saudara, ketika ada kumpulan jemaat sudah tidak senang sama gembalanya, maka mereka akan datang kepada induk organisasi dan bilang, ganti kita pegang gembala. Kalau enggak diganti kita mau keluar, kita mau bikin persekutuan sendiri. Ganti gembala, kalau enggak ini kan pekerjaan Tuhan. Kalau gembala kayak begini, kita bagaimana gitu. Jadi kita keluar saja dari ini dan kita buat pelayanan baru. Kan toh namanya pekerjaan Tuhan juga. Belum tentu, saudara. Kalau pelayanan itu dibangun atas dasar, saya mengatakan pemberontakan kepada gembala seperti itu, maka itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya harus sampaikan ini karena banyak sekali saya temukan orang-orang yang di luar sana, saya enggak suka, saya mau ganti orang lain. Yesaya 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 9 berkata,
orang-orang seperti ini. Mereka itu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik. Tukang tilik di sini adalah gembala. Tugasnya gembala adalah menuntun jemaat kepada kebenaran, mengoreksi jemaat, mengatakan kepada para tukang tilik jangan menilik. Dan kepada para pelihat di sini adalah orang-orang yang bisa bernubuat. Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihnya dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Banyak orang-orang yang enggak mau susah. Enggak mau susah, ini Tuhan yang kayak begini, Tuhan yang menyusahkan. Saya tidak mau punya Tuhan yang kayak begini, saya mau Tuhan yang lain. Seperti yang berbulan-bulan lalu saya katakan, banyak orang hari ini ingin sosok Tuhan yang sesuai dengan pemikiran mereka. Orang tidak lagi ingin Tuhan yang benar itu, tetapi Tuhan harus dicocokkan menurut pemikiran mereka. Tuhan itu harus cocok di pikiran saya, kalau tidak saya tidak akan ikut Tuhan yang seperti itu. Padahal Alkitab kita tegas Tuhan itu siapa. Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa? Kitalah yang harus mencocokkan diri kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mencocokkan diri dengan kita. Amin, saudara. Kita yang harus menyelaraskan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan yang menyelaraskan diri dengan kita. Bukan. Kita terus. Akibat tidak mengenal Yesus dengan benar. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar tidak bisa membedakan perizinan dan perkenanan Tuhan. Tidak bisa membedakan perizinan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Artinya sesuatu yang Tuhan izinkan belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kembali lagi kepada contoh saya dan anak saya. Saya punya anak ini, kita sudah deal. Setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu boleh pakai handphone. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 1 kali cas. Jadi kalau saya kasih handphone 100% sampai dia 0%, habis itu sudah selesai. Tidak ada lagi namanya mau dicas ulang. Hari Jumat pakai sepuasnya, tapi sebanyak 100% itu. Kalau 100% selesai, enggak ada minta-minta cas, gitu kan. Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi itu saya kasih, itu dealnya, itu kita punya persetujuan. Tapi ada waktu-waktu di mana yang kecil ini masih belum puas. Jadi dia pokoknya dia sontong terus, papa boleh cas, papa biar hari Senin dia minta handphone. Padahal ini tidak ada perjanjian. Hari Selasa dia minta handphone. Dia ganggu terus. Kalau tidak selesai dengan saya, dia pergi sama mamanya. Mamanya tidak tembus, dia datang lagi sama saya. Dia ganggu terus, papa boleh, tidak boleh itu. Saya kan lama-lama jadi ganggu terus ini. Pakai Jo gitu. Kebobolan kan? Saya izinkan pakai handphone tidak di dalam perjanjian. Saya izinkan. Pertanyaannya, saya berkenan tidak? Enggak. Saya enggak suka, tapi saya kasih daripada dia ganggu. Gitu. Seringkali kan kita begitu sebagai orang tua. Beda perizinan dan perkenanan, beda izin dan kehendak. Ini saya kasih karena saya izinkan. Apakah berkenan? Belum tentu. Seringkali ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, firman Tuhan memang berkata, minta maka akan diberi, ya kan, itu janji Tuhan. Amin. Cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Itu memang janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi belum tentu setiap apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan, belum tentu itu kehendak Tuhan. Makanya Lukas 18 ayat 8 berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Memang Tuhan bisa akan berikan segala sesuatu yang kita minta. Karena apa? Karena itu adalah janji Tuhan. Minta maka akan diberikan, itu janji Tuhan.
Tetapi belum tentu segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita terima itu menjadi kehendak Tuhan, itu jadi perkenanan Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar, mereka tidak mampu membedakan perizinan dan perkenanan. Mereka merasa bahwa mereka sudah diberikan apa yang mereka inginkan, berarti Tuhan berkenan. Tunggu dulu, belum tentu, saudara. Kita sebagai orang-orang tua, kita pasti paham sekali akan hal-hal yang seperti ini. Seringkali kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita yang hati kita tidak berkenan. Sebenarnya saya tidak suka, tapi daripada kasejo, cari aman biasanya kita orang-orang tua kan. Karena kita punya anak-anak, kalau dia baganggu, jago gitu. Dia tidak akan berhenti baganggu sebelum dia dapat apa yang dia inginkan. Ya kan? Saya kira saya punya anak dengan saudara punya anak mirip-mirip gitu. Anak-anak kalau dia baganggu orang tua, pokoknya dia tidak bisa berhenti. Sampai dia dapat, baru dia berhenti. Nah, seringkali kan kita juga begitu sama Tuhan. Minta terus, minta. Tuhan kasih, itu janji Tuhan, itu Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan atau tidak? Makanya penting bagi kita cari hati Tuhan dan kepentingannya. Supaya kita bisa paham, ini berkenan di hati Tuhan atau tidak. Permohonan saya, permintaan saya ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Supaya kita tidak salah dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua, akibat tidak mengenal Yesus dengan benar, mengukur perkenanan Tuhan dari harta jasmani yang dimiliki. Saya banyak menemukan orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, tapi dia bilang, hidup saya baik-baik saja, hidup saya diberkati, berarti Tuhan berkenan dalam hidup saya. Walaupun saya tidak masuk-masuk gereja, walaupun saya tidak setia kepada Tuhan, tapi hidup saya baik-baik saja. Kayaknya Tuhan berkenan dalam hidup saya. Belum tentu gitu, saudara. Karena apa? Karena mengenal Tuhan dari ukuran ini. Mengukur perkenanan Tuhan dari berapa banyak yang dia bisa miliki. Mengukur perkenanan Tuhan dari pencapaian-pencapaian hidupnya. Oh, saya sampai hari ini bisa seperti ini, berarti Tuhan berkenan. Tunggu dulu, makanya kita harus benar-benar cari hati Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dalam kehidupan saya ini? Tuhan berkenan perjalanan hidup saya hari ini atau tidak? Saya kasih lambat sedikit supaya saudara tidak capek dengar saya. Yang ketiga, akibat tidak mengenal Yesus dengan benar, tidak mampu membedakan berkat perjanjian lama dan berkat perjanjian baru. Ada satu teologi yang namanya teologi dispensasionalisme, teologi dispensasional. Teologi dispensasional ini adalah teologi yang mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam dua perjanjian sekaligus. Bisa hidup dalam dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal perjanjian lama sudah digenapi, kita hidup sebagai umat-umat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita hidup di dalam sebuah situasi di mana banyak orang-orang yang mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam dua perjanjian ini sekaligus. Padahal perjanjian ini berbeda. Bukan saya katakan perjanjian lama tidak berlaku lagi, tetapi perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Apakah jangan mengingini sesamamu itu tidak berlaku? Itu tetap masih berlaku, tetapi esensinya sudah berbeda. Kita melakukan itu atas dasar kita mengasihi dan pengenalan akan Yesus. Bukan berarti lagi kita melakukan itu hanya sebatas yang penting saya tidak melakukan, saya sudah berkenan. Bukan, beda. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Jadi kita tidak melakukan apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, kita tidak lagi melakukan berdasarkan hukum yang tertulis. Tetapi kita melayani, kita menjalani perjanjian kita ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan ada Allah lain di hadapan kita. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, tidak mungkin kita akan buat bagi kita patung yang menyerupai Tuhan dan kita menyembah. Kalau kita mencintai dan mengenal Tuhan, tidak mungkin kita tidak hormat kepada
orang tua kita. Itu semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, tetapi kita tidak lagi melakukan berdasarkan hukum itu. Tetapi yang sekarang kita lakukan berdasarkan apa yang Roh Kudus taruh di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, mereka tidak mampu membedakan berkat perjanjian lama dan berkat perjanjian baru. Apa itu berkat perjanjian lama? Berkat perjanjian lama adalah kekayaan materi, kekayaan jasmani. Kalau kita baca perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama sepertinya mereka adalah orang-orang yang kaya raya semuanya. Kenapa? Memang itu janji Tuhan dan diberikan kepada mereka. Kenapa itu diberikan? Karena tuntutan hukum Taurat sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Bilangan, baca kitab Imamat, maka di situ saudara akan menemukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dosa, ya, ketika kita melakukan dosa, kita harus mempersembahkan kambing betina yang umur segini. Kalau dosanya seperti ini, persembahkan domba betina yang umur seperti ini, yang tidak bercacat celah. Kalau nanti kita melakukan dosa seperti ini, ada kategorinya. Kalau ini berarti persembahkan domba jantan yang umurnya begini. Tidak boleh sembarang umur, saudara. Tidak boleh sembarang umur, tidak boleh sembarang jenis kelamin. Tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh ada belang-belangnya. Semua harus polos. Bayangkan kalau mau cari kambing polos. Kayaknya kalau kita jalan di jalan, kambing-kambing itu ada corak-coraknya. Itu cacat celah, tidak boleh dipersembahkan yang kayak begitu. Harus sempurna. Kalau dia putih-putih semua, kalau dia hitam-hitam semua. Dan dia harus domba atau dia harus jenis kelaminnya betina. Kalau kambing jantan beda lagi, persembahannya beda lagi. Oh, ini untuk dosa apa? Kalau domba betina ini beda lagi. Ini bayangkan kalau satu hari kita bikin dosa 10 kali, berarti ada 10 kambing atau domba yang harus kita persembahkan setiap hari. Kenapa umat perjanjian lama diberikan kekayaan kelimpahan materi? Karena tuntutan hukum Taurat itu sangat-sangat tinggi, saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini kita tidak boleh minta berkat materi, hukum, berkat perjanjian lama? Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak ada yang bilang tidak boleh. Boleh saja. Tapi berarti kita harus siap untuk melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Berarti kita siap menjalani hidup kita di dalam sebuah hukum yang dikatakan hukum Taurat. Kalau kita bikin dosa berarti kita harus beli kambing dan kita potong, kita bakar di depan rumah kita. Karena itu tuntutannya, saudara. Berkat perjanjian lama beda dengan berkat perjanjian baru. Berkat perjanjian baru adalah pengenalan intim secara pribadi dengan Allah. Kenapa? Supaya kita bisa serupa dengan Kristus dan mampu mencapai keserupaan seperti Bapa di sorga. Seperti pembacaan kita, Yohanes 17 ayat 3. Kenapa kita harus mengenal Kristus dengan benar? Supaya kita seperti Kristus. Supaya kita mampu serupa seperti Kristus. Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga. Pertanyaannya, kalau begitu kita tidak boleh punya harta jasmani. Boleh, saudara. Tapi sebagai umat perjanjian baru kita tahu harta jasmani kita pakai untuk apa. Harta jasmani dalam perjanjian baru adalah fasilitas untuk pemenuhan tujuan dan kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan Yesus, bukan kepentingan kita. Jadi fasilitas untuk kepentingan Yesus. Supaya kita wujudkan dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di satu tempat, Tuhan berikan kita fasilitas. Fasilitas itu adalah kita pakai supaya kita memenuhi tujuan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, percayalah Tuhan kasih fasilitasnya.